Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Senin 2 Januari 2023. Renungan pada hari ini diberi judul Tuhan Tidak Pernah Menagih. Diambil dari Lukas 10 ayat 40-42 yang berbunyi demikian. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ayat 42, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jemaat yang terkasih, kehidupan yang kita jalani saat ini syarat dengan semua aktivitas yang padat sesuai dengan situasi kondisi di mana Tuhan menempatkan kita. Sebagai pelajar, pekerja, anggota keluarga, aktivis pelayan, atau profesi apapun akan selalu dipenuhi dengan kegiatan yang harus dikerjakan. Tidak jarang semua kegiatan tersebut membawa kita kepada suatu kondisi dengan istilah yang sering diungkapkan semua orang, yaitu sibuk atau repot. Demikian pula dengan Marta pada bacaan kita yang sibuk atau repot untuk menjamu Tuhan Yesus sebagai tamu. Kita semua pasti juga setuju untuk memberikan yang terbaik jika ada tamu agung yang akan datang ke rumah kita. Atau misalnya di tempat kerja kita akan datang klien besar atau pejabat pemerintah atau siapapun yang menurut kita penting, maka kita akan menjadi lebih sibuk dan repot daripada biasanya. Ketika momen tersebut telah selesai, tidak jarang mulai timbul ungkapan-ungkapan baik rasa syukur, semangat, ataupun ungkapan negatif seperti keluhan. Bahkan tidak perlu menunggu event atau momen tersebut selesai. Saat persiapan dan momen tersebut berlangsung, tidak jarang keluhan demi keluhan sudah terjadi terhadap banyak hal seperti rekan kerja yang dirasa tidak sejalan, perlengkapan peralatan yang sulit dicari, tempat acara yang ternyata sangat terbatas, dan masih banyak lagi. Belum lagi karena hal-hal negatif tersebut tidak jarang menimbulkan perselisihan dari berbagai pihak. Jika hal ini terjadi, maka pertanyaan selanjutnya adalah untuk siapa semua kesibukan tersebut kita lakukan? Kolose 3 ayat 23 menyatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan adalah anugerah. Anugerah bukanlah hutang yang harus dibayar oleh kita. Bahkan, respon kita dengan menjadikan Tuhan sebagai fokus dalam segala aspek kehidupan kita pun bukan untuk membayar anugerah tersebut. Meskipun hal tersebut merupakan bagian yang terbaik seperti yang diberikan oleh Maria. Namun demikian, keselamatan adalah anugerah yang menunjukkan demikian besarnya kasih Allah kepada kita. Sepenggal lirik lagu berjudul He Loved Me karya Tom Fetke menyatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah terhadap kita, apapun dan bagaimanapun kehidupan kita. Dengan demikian, jika kita telah menjadikan Tuhan sebagai fokus dalam segala aspek kehidupan kita dan kita melakukan semua kesibukan tersebut untuk Tuhan, tidak sepantasnya kita mengajukan keluhan kepada Tuhan dengan rasionalisasi apapun. Tuhan pun tidak pernah menagih respon kita terhadap anugerahnya yang diberikan kepada kita. Ketika kita memutuskan Tuhan sebagai fokus dalam segala aspek kehidupan kita, itu adalah pilihan yang kita tentukan dengan sadar. Mungkin kita sudah bekerja keras dari pagi sampai malam, bahkan sampai hampir pagi kembali. Mungkin kita bekerja dengan rekan kerja atau rekan pelayanan yang tidak sejalan, kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Itu semua tidak dapat kita salahkan. Selama kita melakukan semuanya untuk Tuhan, maka setidaknya kita akan merasa biasa saja ketika menemui hambatan-hambatan tadi. Bahkan kita akan tetap dimampukan untuk bersyukur karena diberikan kekuatan untuk menyelesaikan semuanya itu. Bukan seperti Marta yang memilih untuk repot, namun menyalahkan lingkungan karena tidak mendukung kerepotannya. Terlebih menyalahkan Tuhan karena tidak berkarya seperti yang diinginkan. Tahun 2023 baru 2 hari akan kita jalani. Mari kita kembali merenungkan siapa yang menjadi fokus pada setiap kegiatan di semua aspek kehidupan kita. Jika kita benar-benar melakukannya untuk Tuhan, maka tidak seharusnya kita menjadi dipenuhi dengan emosi-emosi negatif yang menyalahkan lingkungan dengan wujud keluhan.
Memang benar, banyak hal yang menghambat seperti rekan kerja yang tidak sejalan, lingkungan yang serba tak pasti. Namun demikian, upaya memaksimalkan semua bagian atau porsi kita dengan hati yang tertuju kepada Tuhan itu sudah cukup. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Selamat beraktivitas. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk menjadikan Tuhan sebagai fokus pada setiap hal dalam segala aspek kehidupan kita. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas kasih, pemeliharaan, dan keselamatan yang merupakan anugerah dari-Mu. Kami mohon maaf jika tanpa sadar kami telah kehilangan Engkau sebagai fokus dalam kehidupan kami dan menggantikannya dengan diri kami sendiri. Kami mau kembali menjadikan Engkau sebagai fokus dalam kehidupan kami sehingga semua hal yang kami lakukan adalah untuk Engkau. Tolong kami, ajar kami, dan ingatkan kami jika suatu hari kami lupa, hilang arah, ataupun kembali menjadikan diri kami sendiri sebagai fokus. Terima kasih Tuhan. Amin.